Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-Isra ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Dan barang siapa yang Allah beri petunjuk mendapat petunjuk. Kita sudah bahas betapa mahalnya petunjuk dari Allah dan terutama keimanan ya. Karena kalau orang sudah tersesat atau dibiarkan sesat oleh Allah, itu tidak akan ada peluang bagi dia untuk kembali kepada kebenaran, kadang sulit. Apalagi kalau misalnya ada rasa atau sikap sombong. Itu yang seringkali menghalangi hidayah untuk masuk ke dalam dirinya. Sifat sombong itu terutama. Ya, sifat sombong itu. Maka orang yang mendapat hidayah, dia akan untung untuk dirinya. Tapi kalau dia ternyata memilih kesesatan, ya rugi untuk dirinya sendiri. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati, mereka akan kita kumpulkan, kalau kami kumpulkan mereka di hari kiamat ala wujuhihim, dengan berjalan di atas wajah mereka, ya Allah. Jadi, yang dipakai berjalan itu bukan kaki, tapi wajah mereka. Jadi disosop-sosop gitu ya. Gimana menumbuhkan keyakinan bahwa ini tuh nyata, ini tuh bahkan benar-benar akan terjadi. Gimana caranya tuh loh? Ayo kita diskusi bareng nih. Karena kalau basyiron sering dipakai quote oleh orang ya. Hal-hal yang sifatnya pahala, hal-hal yang sifatnya enak-enak gitu sering. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya ancaman semacam ini itu jarang. Karena orang cenderung menghindari, tidak suka lah. Nah, bagaimana ini? Padahal ini sama-sama penting. Basyiron, berita gembira tentang pahala, ridho Allah, surga, penting. Tapi di sisi lain nadhiron yang isinya adalah ancaman, warning, gitu ya. Hal yang sifatnya pencegahan, nahi mungkar, itu juga penting, gitu. Tapi jarang bisa muncul karena memang juga jarang ditanamkan. Padahal perbandingan antara kalimat surga dan kalimat neraka di dalam Quran jumlahnya itu sama. Maka kayak semacam ini misalnya, bahwa mereka nanti di hari kiamat akan disuruh berjalan atau diseret dengan muka yang dijadikan tempat untuk jalan itu. Alhamdulillah min dzalik. Atas wajah mereka sambil tersungkur. Apalagi kemudian kondisinya juga umyan, buta, wabukman dan bisu, wasuman dan tuli. Gini loh, kita harus mempercayai bahwa kondisi di akhirat itu sebenarnya sudah tercemin sejak sekarang. Gitu ya. Jadi apa yang akan terjadi di akhirat itu adalah cerminan apa yang sekarang manusia jalani. Gini misalnya. Orang yang hatinya marah, dendam, benci, itu rasanya gimana? Sesak ya. Rasanya gimana? Panas. Ketika di dunia ini. Nah demikian itu juga nanti di akhirat. Panas, sesak, tidak enak.
Orang yang dibakar oleh ambisi, persaingan, iri dengki, itu kan ya panas, tersiksa. Lah berarti nanti di akhirat ya begitu gitu. Makanya kita harus kalau mau itu sebenarnya diberi Allah kebebasan untuk menghadirkan neraka ataukah menghadirkan surga di bumi ini. Dalam keadaan buta tuli juga begitu. Gitu loh. Apa yang nanti orang-orang yang buta tuli dan sebagainya itu ya karena memang ketika di dunia itu buta tuli bukan buta kelihatan gitu, tapi buta hatinya, buta nuraninya gitu loh. Nah, ini yang menurut saya harus kita pahami lalu kemudian kita hindari. Coba tuh buka di surat Al-A'raf ayat 179. Untuk gantian yang belum baca. Al-A'raf ayat 179. Nggih, izin Gus Glari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul adzim. Kalau bisa kita saksikan di situ itu dulu ya. Kelihatan betul bahwa manusia itu memang sangat beda ya. Bisa suara saya dengar? Dengar, dengar. Ya, jadi di situ disebutkan bahwa manusia itu sebenarnya punya hati, tapi tidak untuk memahami. Punya mata, tapi tidak untuk melihat. Punya telinga, tapi tidak untuk mendengar. Ya, mendengar apa ya? Mendengar kebenaran. Dia dengar mungkin secara telinga lahir, tapi tidak dipakai untuk benar-benar memahami Al-Quran. Tidak benar-benar dipakai untuk memasukkan itu. Gitu ya. Nah, punya telinga, punya mata, tidak dipakai. Nanti di akhirat, itu kemudian buta. Nanti di akhirat akan buta itu. Jadi cerminan di sini. Demikian pula sebaliknya, Dulur. Surga itu identik dengan sesuatu yang sifatnya aman, damai, tentram. Maka ketika kita ingin menghadirkan surga saat ini, ya harusnya kita kemudian benar-benar menghadirkan hati seperti itu di dunia sekarang ini. Caranya gimana? Ya, jangan terlalu ambisius, jangan terlalu mengejar sesuatu yang di luar kemampuan, kemudian sederhana, nggak punya dendam. Ya itu, guys. Memang berarti sudah menjadi siapa? Orang-orang dengan ciri-ciri ahlul jannah. Makanya dulur, ketika nanti di akhirat itu orang yang dipanggil pertama kali,
Itu kan naudzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak gerangsang ngedungsang urusan dunia, itu yang tidak ada dendam, yang tidak ada ambisi-ambisi yang berlebihan sampai kalahlah kamu, menanglah aku. Orang-orang yang benar-benar telah tenang hatinya, gitu. Maka kemarilah, kata Allah. Kemarilah. Masuklah ke dalam surga. Masuklah ke dalam surgaku. Fadkhuli jannati. Yang dipandang Allah itu, yang disuruh masuk itu pertama, menjadi orang yang pertama. Kenapa kok disuruh pertama itu? Ya karena mereka orang-orang yang sudah mencerminkan sebagai ahli surga sejak ketika di dunia. Jadi bagaimana kita menghadirkan surga? Nah yaitu, ayo dikurangi dendam, ayo dikurangi amarahnya, ayo dikurangi ambisi-ambisi duniawianya, ayo kita lebih banyak mendekat Allah, terutama banyak ingat dan menyebut asma Allah. Ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa orang-orang beriman itu banyak mengingat Allah karena memang hanya dengan banyak mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Wes, nggak ada wes. Jadi simple. Kita hilangkan juga sombong, karena yang bisa masuk surga itu hanya orang yang hatinya bersih dari rasa sombong. Nah itu. Kalau ada rasa sombong, kemarin sudah kita pelajari, meskipun sebesar darah, sebesar debu dalam hati, nggak akan bisa masuk surga. Jadi kita bisa memaknai surga itu tidak hanya nanti, tetapi merasakan hadirnya surga itu saat ini, dengan memakaikan libasut taqwa, pakaian takwa di dalam diri kita. Saya ingin menghubungkan itu dulu dengan waktu dulu ya. Ini waktu Adam dan Hawa, nenek moyang kita, itu dilarang untuk la taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Lalu akhirnya mereka singkat cerita melanggar aturan itu, memakan buah khuldi berdua. Apa yang terjadi pertama kali? Maka terlepaslah pakaian mereka. Lalu mereka sambil menangis itu memunguti daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Itu ceritakan dulu dalam surat Al-A'raf dan surat Al-Baqarah. Loh, kalau kita lihat ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa melanggar perintah, maka lepaslah pakaian mereka. Itu sekarang tercermin di kita dulu. Ketika kita melanggar aturan Allah, maka lepaslah libasut taqwa kita. Apa? Pakaian ketakwaan kita. Jadi sebenarnya nyambung. Pakaian yang kita pakai di surga itu adalah pakaian takwa yang kita pakai ketika di dunia. Apa pakaian takwa itu? Pakaian takwa kalau dalam surat Ali Imran ayat 16-17 itu kan jelas tuh. Pertama, orang-orang yang selalu berkata, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu meminta ampun pada Allah. Sibuk untuk membersihkan dosa-dosanya ketika di dunia. Itu artinya orang yang rendah hati menyadari kesalahan, bukan orang yang sombong lalu sok sudah penuh amal. Itu ciri takwa pertama tuh. Lalu coba kita samain buka aja deh. Kita buka bareng aja lah biar samain juga ikut baca ya. Dalam surat Ali Imran tuh.
Bagaimana nanti kita menghadirkan surga dalam kehidupan kita di sini. Karena surga misalnya sumum bukum tadi kan, itu. Jadi di ayat 16-17 itu ciri orang yang bertakwa. Yang di ayat 15 akan mendapatkan surga itu adalah orang yang ayat 16 itu. Orang-orang yang bertakwa itu coba dibaca Ali Imran. Ayo, apa cirinya? Ayat berapa, Gus? Ayat 16. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu merasa punya dosa. Makanya selalu minta ampun yang pertama. Yang kedua, dia selalu mempercayai dan meyakini akan ada ancaman neraka itu. Makanya yang pertama dilakukan waqina ada benar. Ya Allah, lindungi kami, jauhkan dari api neraka ya Allah. Jadi sejak di dunia itu sudah begitu ketakwaan mereka, ketakutan akan ancaman Allah itu tumbuh, ada. Nah, dengan di dunia sudah takut, maka di akhirat nanti tidak takut lagi gitu loh. Tidak takut lagi. Jadi ketika di dunia sudah takut selalu meminta perlindungan Allah dari ancaman neraka, maka di akhirat nanti sudah tidak takut lagi, karena ketakutan itu sudah di dunia diimplementasikan dalam bentuk menghindari seluruh larangan. Gitu loh. Jadi mereka sudah layak khofuna idza akhafanas. Jadi layak khofuna idza akhafanas. Apa artinya? Mereka tidak lagi takut ketika semua manusia takut. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi punya punya ketakutan, karena buku catatan mereka juga setiap hari mereka selalu lihat, kan gitu, untuk dilihat karena apakah itu sudah banyak amalnya, masih banyak dosanya. Mereka tidak lagi takut, ya kan? Ketika semua orang takut, kenapa ya? Karena di dunia sudah ketakutan itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian ayat 17, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 17. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Shadaqallahul azim. Coba itu dilihat. Di situ disebutkan, siapa lagi orang-orang yang nanti akan berhak mendapatkan surganya Allah, yaitu as-sabirin, orang yang sabar. Itu nanti tercermin di akhirat. Was-shadiqin, orang-orang yang benar. Benar gimana ya? Selalu menyandarkan pola hidupnya itu kepada aturan kebenaran yang hakiki, apa? Quran, hadis. As-sabirin, orang yang sabar menunggu janji Allah di akhirat. Kemarin sudah kita pelajari di ayat 18 sama 19 surat Al-Isra, ya toh? Di mana orang-orang yang paman arad, yang orang-orang yang selalu berharap ajilah, ya. Orang yang selalu pengen disegerakan di dunia itulah. Kami segerakan. Berarti kan kalau dia ingin segera di dunia, di surat Al-Isra ayat 18, berarti dia nggak sabar. Nah, berarti kalau gitu makna sabar di ayat 17 surat Al-Imran ini adalah sabar menunggu yang tidak ajilah, yang tidak tergesa. Sabar menunggu kenikmatan, kebebasan, kemewahan, kebahagiaan akhirat. Nggak kesusu di dunia. As-sabirin, was-shadiqin tadi begitu. Wal qanitin, dan orang yang taat. Tidak orang yang beriman itu apa? Waladina amanu wa qalu sami'na wa ata'na. Surat Al-Baqarah itu. Orang beriman itu cirinya adalah ketika mendengar perintah atau larangan, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Sudah, tidak pakai banyak bantah. Wal munfiqina, orang yang tidak hanya ngomong tapi juga berinfak.
berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang selalu sholat tahajud meminta ampun di waktu sahur. Bil ashar itu sahur. Nah, sudah kita pelajari itu bagaimana ciri-ciri orang yang selalu jauh pinggangnya dari pembaringan, orang yang selalu alisra juga kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, itu menjadi orang-orang yang kalau ingin menghadirkan surga di dunia ini adalah dengan melaksanakan hal yang diperintahkan Allah tadi, meninggalkan apa yang dilarang. Itu adalah wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim wa bukma wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali nyala api hendak padam, kita tambahkan lagi nyalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu idza kunna idhama wa rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadidan. Ini kan sekarang sedang marak ini. Orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan setelah mati malah ngolok-ngolok. Oh iya, biar dapat 70 bidadari ta. Oh iya, nanti biar gini ta. Sambil ngek-ngek menghina cerita tentang surga. Bahkan sampai membuat video-video di mana nyamannya di neraka, gitu kan. Nah, inilah kondisi aku pada saat nanti di neraka bersama teman-teman artisku. Itu banyak sekarang mulai video-video kayak gitu. Untuk menghilangkan kesakralan tawaran surga maupun kengerian ancaman neraka. Mereka ini, kalau sekarang mungkin malah lebih terang-terangan. Orang dulu, masa sih kami yang sudah mati nanti sudah tinggal tulang belulang, tinggal seperti debu hancur kok lalu dibangkitkan sebagai makhluk baru, masa sih? Nggak percaya lah. Maka Allah berfirman, awalam yara anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lakum ajalan la raiba fih. Maka kata Allah, masa apakah tidak memperhatikan Allah menciptakan langit dan bumi, yang maha kuasa menciptakan yang serupa dengan itu pula, yang kemudian menetapkan hari berbangkit yang tertentu, tidak ada keraguan lagi. Maka kata Allah, ya fa'abadh zalimuna illa kufur. Maka orang zalim itu tidak menolak. Wa kanal insanu qatura, karena sungguhnya manusia itu apa? Kikir. Pada saat berdoa aja, ya Allah, nanti kalau misalnya aku dapat rezeki, pasti aku akan berinfak. Tapi begitu rezeki, ya pelit. Kan? Ya kan? Pada saat berdoa, minta rezeki, berjanji akan apa? Akan berjanji akan bersedekah. Tapi begitu sudah dapat rezeki beneran, mereka kikir, mereka ingkar dan kikir. Itu manusia sudah. Dan itu bukan hanya orang sekarang, itu sudah tergambar sejak dulu. Sudah sejak dulu. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran, itu sudah ada. Gitu dulu, makanya saya dan sampean jangan menjadi begitu. Ayo menjadi orang yang memenuhi janji-janji kita, itu ya. Coba itu, lo bener, itu ada sudah sejak 1500 tahun yang lalu ada begitu itu. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang orang kayak gitu, ya Gus, doakan ya nanti dapat rezeki gini nanti. Ada itu, lihat di surat At-Taubah ayat 75 dan 76 tuh, coba, monggo. Supaya kita tidak begitu gitu loh ya. Ini kaitannya ayat yang tadi kita bahas. Surat At-Taubah ayat 75, monggo. Ketemu? Silakan. Monggo Bu ya.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah. Dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Shadaqallahul adzim. Itu yang dibaca Bu Yan tadi. Ada orang-orang yang, ini zaman dulu loh ya, sebelum Majapahit ini. Sebelum Sriwijaya, sebelum Kutai Kertanegara, artinya zaman nggak karuan dulu. Itu ternyata begitu. Ketika dia berdoa, ya Tuhan, nanti kalau aku dapat rezeki, aku pasti akan banyak bersedekah, aku pasti akan banyak beribadah, menjadi orang yang soleh, gitu. Tapi, coba lanjutnya ayat 76. Izin Gus, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Shadaqallahul adzim. Itu begitu mereka sudah dapat harta, mereka kemudian jadi kikir, bahkan menolak kebenaran. Wis manusia itu begitu, koturo, kikir, terus selalu ingkar janji. Sampean dan saya jangan begitu. Dan saya husnudzon, ada 184 kamera ini, insya Allah menjadi orang-orang yang dermawan, ya. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena itu rasa supaya yang menghadirkan suasana surga di bumi. Dengan cara apa? Tidak terlalu cinta harta. Kita dapat berapapun kita kirim ke sana sehingga ada keberatan damai sifatnya. Karena selalu menghindarkan diri dari kondisi dan ambisi duniawi yang berlebihan. Keras, ya lebih nikmati sekedarnya saja. Tidak oleh ini itu, tidak gampang terperdaya, tidak gampang terbaukan oleh iklan. Tadi itu nanti akan dipanggil Allah di akhirat sebagai hati-hati yang tenang. Artinya nggak kikir. Tapi kalau seperti dalam surat Al-Baqarah 268 dan 264 kan katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti manusia kikir, sehingga akhirnya memerintahkan kepada pelit, dan akhirnya memang jadi orang-orang yang berfahsya. Nah, kalau kayak gitu kan repot. Kenapa biasanya? Ya karena ambisinya takut kalah sama tetangga, dan sebagainya. Kalau kita tidak begitu, insya Allah gampang dalam bersedekah. Maka di situ tadi, kalau kamu kata Allah dikasih perbendaharaan harta, la'amsaktum katanya. Kenapa la'amsaktum kamu menahannya? Karena khosyatal infaq, karena kamu takut berinfak. Nah, sampean dan saya jangan ya. Ayo kita nikmati hidup ini, enjoy your life in simply way. Apa tadi Pak Budi? Nikmati hidup kita ini dalam bentuk dan cara yang sederhana. Insya Allah nanti akan dipanggil Allah menjadi orang-orang yang tenang hatinya. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini itu orang-orang yang dipanggil Allah duluan itu orang-orang yang tenang hatinya. Dalam surat Al-Fajr itu loh. Ya, coba dibaca dulu. Itu sebagai akhir dari kajian kita. Coba dibaca coba. Ayat Al-Fajr ayat 27. Surat Al-Fajr ayat 27. Tapi sebelum itu, gimana caranya? Ya, surat Al-Fajr ayat 27 untuk mencapai itu, ya, itu adalah dengan cara banyak apa? Bizikrillahi. Ya. Jadi di surat ini dulu, kita baca di surat Ar-Ra'd ayat 28 dulu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nanti setelah itu baru surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ar-Ra'd dulu. Caranya gimana sih? Biar tenang hati kita, biar nggak terlalu ambisi duniawi, menikmati hidup dengan enak banget. Itu satu di antaranya apa? Coba Ar-Ra'd ayat 28. Monggo.
Sudah ketemu? Ar-Ra'd ayat 28. Sampun? Sampun. Gantian. Belum tadi. Oke. Kalau belum ada, saya bacakan aja ya. Saya Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Banyak ingat Allah. Makanya ajaran Pak Guru Muhtar di SMA itu, kamu itu resep pertama agar teman hidupnya itu kuat-kuatkanlah berdoa dimanapun, sedang apapun, saat apapun, baca Allah, banyak ada asma Allah yang menguatkan ma'ana bihim sebagai pelaksanaan dari surat Al-Imran ayat 119 surat 19. Perintahnya untuk orang-orang bertakwa itu orang yang alladzina yadhkuruna Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu terutama tengah malam, sholat, bangun tahajud, fatahajat bi nafilatal. Itu biar hati tenang, biar hati damai, selalu diliputi oleh kebesaran keagungan Allah. Nah, sehingga nanti di akhirat dulur akan dipanggil Allah sebagai apa? Orang-orang yang tenang hatinya. Gimana orang-orang yang tenang hatinya itu panggilannya? Di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Satu-satu. Ya, Assalamualaikum Gus. Ayat Al-Fajr ayat 27, 28. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Oke, itu ayat 27 sampai 28. Selanjutnya kalian. Orang-orang yang dipanggil Allah itulah orang-orang yang hatinya tenang, dipanggil Allah. Kenapa? Karena cirinya adalah radiyatan mardiyah. Dia selalu ridho, ikhlas dengan semua pemberian Allah. Maka Allah pun kemudian ridho kepadanya. Ini juga cermin ketika di dunia. Di mana kita selalu ikhlas, ridho, nerimo ing pandum, orang Jawa bilang. Nah itu. Nah, ternyata orang yang demikian itu, contoh ayat 29. Izin Monggo silakan. Pak Budi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr ayat 29. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa? Ya mereka orang-orang yang golongan orang-orang yang tenang hatinya, yang tidak terlalu ambisius, orang yang banyak mengingat Allah. Berarti kan di sini kalau ingin menghadirkan suasana surga, ya berkumpullah dengan orang-orang yang begitu supaya nanti dibersamakan. Gitu. Ya, ayat 30 terakhir. Izin Gus. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masuklah ke dalam surgaku. Sadaqallahu adzim. Nah, ini tadi membaca enggak apa-apa, ulangi. Wa taquli jannati tadi. Tadi ayat Windy barengan sama Pak So tadi. Gimana tadi ayat 30 Bu Windy? Ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan masuklah ke dalam surgaku. Sadaqallahu adzim. Ayo bareng-bareng masuk surganya Allah dulur dengan menghadirkan sikap-sikap ahli surga dunia, dengan memiliki kriteria ahli surga dunia, dengan memenuhi syarat-syarat ahli surga dunia. Sejak dunia. Ya, orang yang tenang hatinya, yang tidak sombong, yang tidak ambisius, yang begitulah. Sehingga hatinya itu tenang, enak, damai. Oke. Saya rasa itu.
yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang mau disampaikan? Oke, karena sudah ngantuk semua. Enggak, maksudnya udah mau berangkat ngaji ya, berangkat kerja. Nah, kita akhiri sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga tiap ayat yang kita buka, kita pelajari, mempertebal keyakinan kita akan akhirat dan dunia juga kita jalani dengan penuh dedikasi, penuh kerja keras, penuh semangat, penuh optimis, penuh prestasi-prestasi dan produktivitas ya. Sehingga akhirat itu kita jadikan sebagai semangat untuk memacu betul makin keras usaha kita. Karena orang beriman itu menyiapkan dua kehidupan. Sehingga kerjanya makin banyak, kerjanya makin keras. Kalau orang kafir kerjanya hanya untuk dunia ya wajar kalau cuma 3 jam, 4 jam, atau 8 jam. Kita harusnya 16 jam. Kenapa? Karena dua kehidupan. Jadi salah kalau mikir akhirat kemudian malah males keliru. Sudut pandang yang benar itu, yang diajarkan Pak Guru itu sama kita gitu. Kamu itu di dunia, di akhirat itu harusnya kayak itu. Orang beriman itu mengolah kerjanya itu keras. Kenapa? Karena dua kehidupan yang disiapkan. Tapi sebaliknya, tidur dan makannya sedikit. Kenapa? Karena tidur dan makan serta kenikmatannya itu disimpan di akhirat. Jadi kalau orang kafir makan 4 piring misalnya dalam sehari, orang beriman 2 piring aja. Ya puasa. Kenapa? Karena yang 4 piring lainnya disimpan makan akhirat. Itu. Jadi orang-orang hebat, orang-orang produktif. Terima kasih. Mudah-mudahan berfaedah. Allah merahmati kita berseratan mustaqim. Minum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimin mata. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi man ataita wa qina syarra ma qadayta fa innaka la. Astaghfirullah wa atubu ilaika. Allahumma taqabbal al-bala wal wabaa wal asina min syaitan. Rabbana la taj'alna fitnatan lil mu'minin wa rahmatan. Rabbana la tu'akhidhna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Rabbana lana wa lana wa lana dafiran rahmatan. Rabbiyadu bima dari syaitan wa rabbiyadu Rabbana zanna muslimin wa qamdilatan mutamsilan wa qalina wa nas'aluka wa alayna Allahumma afqahna wa rahmatika Allahumma bilan sabra sabjana rasulullah A'udzu billahi min syaitonir rajim wa a'udzu billahi min syaitonir rajim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa qul bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran waj'al lana hujjatan ya Rabbi.